Halo Suara Juventini, kembali lagi dengan Sekar Nasli. Di kali ini sesi kita akan update seputar berita-berita dan current isu seputar Juventini yang tentunya mengenai perkembangan pemain pinjaman Juventus yaitu Miretti yang berada di Genoa. Dan serta minggu ini sampai 2 minggu ke depan Juventus juga tidak bertanding ya Suara Juventini dikarenakan ada jeda internasional di mana pemain-pemain yang tidak dipanggil timnas dapat kesempatan istirahat dan pemain yang dapat tugas negara semoga kembali dalam keadaan fit tentunya dan sehat tidak membawa oleh-oleh cedera. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut, kita sapa dulu nih kedua narsum kita yang keren banget di hari ini. Halo Mas Adi. Halo fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Jakarta Barat. Oke, ada juga Mas Suryo. Halo Mas Suryo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, gue Suryo Juventini dari Depok. Lengkap banget, Waalaikumsalam. Oke, nah kita lanjut ke berita selanjutnya nih. Walaupun Juventus tidak bertanding, situasi pemberitaan Juve ternyata masih hangat ya. Kita semua tahu banyak bola liar nih pemberitaan Juventus. Setelah dua kekalahan sebelumnya yang membuat Mas Adi dan Mas Suryo berapi-api ya. Dan tentunya teman-teman Surah Juventus ini pasti juga merasakan hal yang sama. Khususnya yang berita tentang kondisi kepelatihan Juventus. Dan kali ini kita juga akan bicara mengenai berita-berita seputar kepelatihan. Nah, pertanyaannya nih terhadap kedua narsum kita. Ini kita kutip salah satu pemberitaan dari Nikos Kira. Dia menyebut bahwa adanya hubungan yang tidak baik nih dan tidak kompak di antara beberapa pemain di Juventus. Ini mengindikasikan bahwa akan kehilangan kontrol ruang ganti. Nah, apakah narsum kita ini Mas Adi dan Mas Suryo melihat adanya indikasi seperti itu yang menyebabkan penampilan Juventus di lapangan gak maksimal? Jadi apakah memang pengaruh kehilangan ruang kontrol ruang ganti di yang tidak ada lagi kontrol ini menyebabkan performa Juventus menjadi downgrade. Nah, kalau dari Mas Adi, Eh apakah sebe- setuju ada indikasinya? Kalau indikasi mungkin ada mengarah ke sana, tapi kalau Hmm. gua lihat dari pertandingan terakhir sebelum kalah lawan Atalanta ataupun dan Fiorentina, ini kan Juve sempat menang dengan lawan Verona yang mainnya bagus banget tuh karena banyak dipuji sama Juventini bahwa wah kita nguasain bola, kita menggempur lawan, tapi hanya satu game itu aja. Sebenarnya dari pertandingan itu udah kita bisa lihat bahwa sebenarnya pemain-pemain ini nyaman kok sama Mota, tahu kok udah fix kok sistemnya sama Mota. Tapi entah kenapa di dua pertandingan terakhir itu kelihatan bahwa tim ini under pressure. Dan di sinilah yang kita kalau kita bilang under pressure, bagaimana seorang Mota memotivasi anak buahnya. Bagaimana seorang Mota pun harus bisa yakin bahwa gue bisa menang di pertandingan kandang lawan Atalanta. Apalagi ini adalah for place contender Juventus juga. Jadi dari sini Mota pun kayaknya kurang yakin, kurang pede. Walaupun dia sering ngomong di media bahwa dia yakin kok pede dengan situasi seperti ini, dia yakin bisa menang, tapi di lapangan itu tidak terlihat gitu. Bahkan dia pun tidak jarang sekali di lapangan itu teriak atau lebih sedikit kalem ya. Dan apakah emang karakter Mota kalem di lapangan atau nanti garangnya baru di ruang ganti atau emang Mota emang karakter seperti itu sehingga pemain ini kayak ya main jelek pun pelatih cuma diem aja kok, paling dibilang ya kita ada begini-begini. Jadi dalam sisi apa namanya media pun Juve emang sedikit lebih agak sedikit under control di sini bahwa Mota bisa ngomong bebas bahwa pemain seperti ini, terus juga dia bisa menentukan line up yang dia suka, walaupun ada pemain yang mungkin agak sedikit terpaksa dengan main dengan sistem ini karena sampai saat ini Mota dengan stick dengan satu sistem, tapi banyak pemain yang mungkin tidak perform, ada masalah yang sangat pelik lah di dalam tim ini. Tapi di sini indikasinya bahwa kalau emang pemain ini punya masalah lost control sama Mota di ruang ganti atau punya masalah, harusnya kan dari awal musim dibicarakan. Buktinya kita ada 34 musim, artinya ini ada masalah yang mental yang dimana Mota tidak bisa memotivasi anak buahnya sehingga mentalnya gak seperti di awal musim yang dimana kita bisa menang 2 game berturut-turut, kita menang dengan sisi 3-0 lawan Como, 3-0 lawan Verona. Tapi setelah itu datanglah pemain-pemain yang labelnya mahal. Nah, di sini Mota ulang lagi pemainnya bahwa kok ketika pemain ini datang
gue kurang maksimal di tim ini. Jadi emang sedikit ada kurang regroup atau juga ini soal mental yang dimana Mota sangat sangat kurang dalam memotivasi para pemainnya, sehingga ya kalah dan menang pemain ini terlihat nyantai bahwa ya mereka tetap gue main tetap digaji kok, dan gue nggak punya kewajiban untuk menang karena pelatih gue aja kalah menang gue nggak diapa-apain, dan gue akan main lagi kok di pekan depan. Jadi gak ada pressure buat pemain, dan bagi Mota ya yang penting gue main di setiap game walaupun nanti hasilnya negatif ya it's okay sih buat dia gitu. Tapi buat Juventus nothing, lu nggak bisa begitu kalau di Juventus gitu Sekar. Oke, kalau Mas Adi bilang no pressure dari Mota kepada pemain, mungkin bisa kita artikan juga memang tidak ada kontrol gitu ya, kehilangan kontrol di ruang ganti seperti yang dibilang Niko Skira. Kita anggap seperti itu, Mas. Boleh kita mulai dari Mas Suryo mungkin. Silakan, Mas. Ya, sesuai sama wacana yang di episode sebelumnya, memang Mota ini harus mengadakan retiro. Dia harus mendengarkan aspirasi pemain-pemain yang diduga tidak sejalan lagi dengan dia dan menimbulkan dia lost control atas ruang ganti itu gawat gitu. Karena Mota, lu tuh pelatih kepala yang paling pertama tertebas adalah elu. Jadi ketika elu dinilai ada dugaan pemain-pemain yang tidak sejalan sama lu, harus mulai digali apa keinginan dan apa yang kurang dari pola kepelatihan Mota sendiri. Jangan terlalu keras kepala terhadap pemikiran sendiri, dan akibatnya ketika mencoba-coba tidak sesuai dengan karakteristik pemain, pemain akan turn off, atau katakanlah pemain akan tidak bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Jadi harus menggali, mendengarkan, dan berusaha. Ada dua di sini ya, toleransi dan kompromi. Mota harus bertoleransi terhadap pemikiran-pemikirannya karena ini menyangkut daripada kesuksesan tim yang dipimpinnya, dan kompromi. Ketika ada masukan dari pemain-pemain ya harus coba didengarkan, jangan terlalu keras kepala akan pemikirannya sendiri, dan itu ada namanya program retiro, artinya dalam beberapa waktu mereka bergabung bersama, melakukan brainstorming bersama, dan semoga nanti akan ketemu masalahnya karena dua pertandingan ini tidak sesuai dengan ekspektasi, malah jauh di bawah gitu, Mbak. Oke, Mas Surya masih dengan nasihat yang sama ya, Mas, agar Mota bisa lebih toleransi dan memberi kompromi terhadap masukan-masukan pemain dan jangan keras kepala. Kalau memang benar ruang ganti jadi masalah, hilangnya respect beberapa pemain terhadap Mota, kira-kira menurut para narsum nih apa sih dasarnya pemain sehingga kurang respect kepada Mota sehingga situasinya cenderung tidak kondusif gitu, Mas. Kita balik ke Mas Suryo, silakan, Mas. Tidak kondusifnya itu kayak gimana ya? Maksudnya ketika melawan Verona itu sudah dinilai bagus, semestinya sebagai pelatih kepala Mota itu mampu mempertahankan kestabilan ini aura positif kemenangan gitu. Jangan cepat berpuas diri atas penilaian tifosi atau katakanlah hasil yang tercapai melawan klub sebesar Verona gitu. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Kalau kondusif enggaknya, itu yang menciptakan kan pelatih kepala, bukan asisten pelatih atau segala macamnya. Ketika ini gini, kalau tadi Adi bilang under pressure, sebenarnya sih nggak under pressure ya. Artinya kita sudah tidak lolos di UCL, kemudian kita tidak bermain di Copa. Mestinya pressure itu nggak ada, tapi justru ini menjadi demotivasi, artinya nggak ada target yang jelas. Mungkin perlu direvisi targetnya, bahwa targetnya itu tidak hanya 4 tapi juara, ya gitu. Jadi si Mota ini jadi termotivasi beserta anak-anaknya gitu, pemain-pemainnya. Ketika
pressure itu tidak ada, justru malah anak-anak muda ini terlalu santai jadinya. Jadi nggak ada pressure lagi, malah cepet. Oh ya udah, gue kemarin menang lawan Verona, terus tiba-tiba gue shock, gue kalah 4-0, terus shock lagi kalah 3-0 lagi gitu. Aduh, itu nggak bagus juga gitu. Lu punya target di sini, jangan cuma empat besar, tapi harus disadarkan gitu bahwa ini membawa nama tim dan nilai mereka sendiri ketika mereka mencatatkan sebagai pemain yang pernah Scudetto, otomatis value marketnya mereka masing-masing itu akan terkerek naik gitu karena punya suatu prestasi atas tim yang sudah besar di Italia dan akan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Jadi kondusif apa enggaknya itu memang dari target manajemen sih. Kalau targetnya satu aja, Scudetto aja, jangan empat gitu. Mungkin ini yang perlu dievaluasi juga gitu. Ketika pemain-pemain muda ini cepat berpuas diri, pelatihnya juga masih muda gitu. Ah ya udah empat nggak apa-apa. Tapi ini udah mulai peringkat 5 gitu. Ayo, come on ya kan. Jangan sampai kegelincir lagi gitu. Jangan cepat berpuas diri, Mbak Skar. Oke, kalau Mas Suryo beranggapan adanya indikasi demotivasi dan perlunya revisi target nih. Kalau Mas Adi, gimana Mas pandangannya tentang kenapa sih bisa ada hilang respect kepada Mota? Ya mungkin dari pemilihan starting eleven juga bermasalah sih karena seperti gue bilang tadi ya mungkin pemain kayak Yildiz udah berapa game udah jarang starter, mungkin terus juga Cambiaso akhirnya after cedera itu juga udah mulai jarang starter, terus ada beberapa pemain kayak Cop Miners yang tidak perform malah starter tapi kita tidak memasukkan Yildiz, jadi ada beberapa part of starting eleven yang selalu diubah-ubah yang seperti gue bilang tadi bahwa ini Mota dia akan berhadapan sama pemain-pemain yang Italiano, orang Itali yang dimana ini gue orang dari Juventus loh, dan ini gue dari awal musim udah starter terus tiba-tiba dirubah dengan alasan rotasi, tapi ketika dengan rotasi dengan alasan kita banyak kompetisi sekarang kita hanya fokus Serie A tapi tetap aja yang gue cadangan gitu. Dari sini bahwa pemain-pemain ini kan manajemen minded ya, karena Yildiz kita main kontennya Juventus, Cambiaso adalah calon-calon bintang yang akan kita jual juga nanti di kemudian hari. Ini kan harus ditonjolkan gitu, bukan menonjolkan bahwa kita YouTube pemain harus dicadangin, walaupun kita harus melihat pemain itu cadangan, tapi kita lihat timnya juga, tim kita nggak solid gitu. Kalau kita cadangin mereka, kalau kita punya pemain top luar biasa, nyadangin mereka is okay, tapi kan cadangan pengganti mereka jauh di bawah itu dan itu berpengaruh di atas lapangan. Gestur pemain, bagaimana pemain mungkin agak sedikit kurang agak aura negatif ketika ketemu Mota, Dusan sampai harus keluar lapangan lebih dulu ketika dia udah pasti nggak main, itu kan menunjukkan bahwa ya ada pemain-pemain yang udah nggak respect sama Mota ketika dengan keputusan pergantian pemain pun udah sedikit aneh. Jadi di sini yang bawa part of game bahwa Mota harus menyadari bahwa pemain-pemain yang lo cadangin itu punya value, dan pemain-pemain itu yang lo jadiin starter di awal musim gitu. Jadi dan pemain itu punya value yang akan menjadi apa ya, macam simbol buat Juventus. Nah, ini pemain-pemain mahal ini loh yang ada di simbolnya, dan Mota malah cadangin pemain-pemain kayak gitu. Oke, kalau kita lihat Dusan cadangan karena punya Randall Colomwani. How about Yildiz, Cambiaso itu gak make sense kalau sampai cadangan. Kecuali kalau kita punya pemain lebih top lagi dari mereka, gua sih nggak masalah. Tapi dari situ kelihatan bahwa tim ini seperti demotivasi kayak kata Bang Suryo, dan Mota nggak bisa ningkatin itu. Bagaimana motivasi pemain ini agar lebih on fire lagi, gimana lebih fokus lagi ke lapangan, tapi nggak bisa semudah itu karena di lapangan pun tim ini kayak nggak ngomong, kayak main sendiri-sendiri, tapi dalam 11 pemain utama itu mainnya seperti itu. Jadi emang Mota dalam sini harus menilai bahwa tim ini kurangnya seorang leader, kurangnya seorang motivator yang dimana Mota tidak mampu melakukan itu. Sebagai pelatih masih junior, pemainnya pun nggak ada pemain senior di sini, jadi kelihatan banget di lapangan dan di ruang ganti Mota agak sedikit kelihatan lost control. Apalagi pemain yang kayak Komainers harganya mahal itu kan tidak mungkin dia tidak punya ego. Gue datang ke Juventus harga gue mahal gitu, jadi dia harus megang kendali ruang ganti gitu. Seperti awal musim, karena kalau enggak ya Juve 9 pertandingan sisa ya Mota mungkin bulan depan udah out dari Juventus gitu. Oke, Mas Adi masih konsisten dengan kritik starting eleven yang dinilai masih amburadul dan ternyata adanya indikasi kurang sosok leadership di diri Mota. Oke, kita cukupi dulu berita Mota yang mungkin di
minggu depan masih terus hot antara stay ataupun out. Kita lihat nanti. Kita geser ke berita kabar Fabio Miretti nih ya, menarik perhatian kembali para Juventini setelah Genoa mengalami pergantian pelatih Patrick Vieira. Nah, di bawah asuhan beliau, Miretti ini langsung mengambil posisi penting dan tak tergantikan dalam skuad Genoa. Dengan raihan 5 gol di Serie A yang mana lebih banyak dari pemain tengah termahal Juve yaitu seperti Koop Mainers. Bagaimana Narso melihat peluang Miretti di musim depan bersama Juventus? Baik bersama Mota bila memang stay ataupun mungkin nggak bersama Mota atau dengan pelatih baru. Kita balik ke Mas Suryo. Silakan Mas. Fabio Miretti, seorang Italiano yang muda, terus kemudian versatil, bisa bermain sebagai winger kiri, attacking midfielder, kadang central midfielder juga. Memang belum punya pengalaman banyak ya, karena dia seorang pemain yang muda tentu saja. Dan kebetulan di Genoa itu kan habis ganti pelatih Patrick Vieira. Pelatih ini mampu menemukan hidden gems yang sesuai sama formasinya. Artinya pelatih ini sudah confirm sebagai pelatih yang jejak gitu. Kalau kata orang Jawa tuh apa ya namanya? Nggak plan-plan menentukan siapa yang harus bermain. Katakanlah Nico sudah tidak stabil bermain, kemudian masih dimainin. Cop Miners harus bingung dimainkan agak ke depan ataupun di belakang gitu. Nah ini kebetulan ya, secara kebetulan Fabio Miretti bertemu dengan pelatih yang bisa menemukan potensinya, Patrick Vieira. Jadi kalau memang harus balik ke Juve dengan Mota stay ataupun katakanlah Mota out, di situ bisa kelihatan Miretti-nya tetap bersinar dengan pelatih yang berbeda atau enggak gitu. Dia nyetel sama satu pelatih aja atau katakanlah pelatih tertentu yang bisa menemukan polanya dia gitu. Enggak ada salahnya buat dibalikin ke Juve karena kebetulan pemain-pemain mahal kita ini lagi nggak perform. Dan soal Mota stay atau enggaknya, gue tetap akan dengan jawaban nggak apa-apa Miretti balik ke kita karena itu merupakan nilai positif sendiri. Entah itu stay Mota atau Mota out gitu Mbak Sekar. Oke, pandangan Mas Suryo lebih ke netral ya Mas. Yang penting kalau misalnya balik, harapannya tetap bisa bersinar nih, walaupun mau stay ataupun out. Nah, kalau Mas Adi gimana Mas pandangannya? Sebenarnya harapanku dari awal musim Miretti ini masuk ke timnya Mota ya musim ini karena kita nggak punya gelandang serang yang tipikal nomor 10 murni yang di mana Mota harusnya butuh pemain kayak Miretti sebenarnya kalau opini gua. Cuman tiba-tiba Miretti harus di loan out ke Genoa satu musim yang mengakibatkan kita nggak ada posisi nomor 10 dan kita harus membeli pemain. Nah, problemnya pemain yang kita beli harganya lebih mahal dari Miretti, gajinya lebih gede tapi tidak perform. Jadi kalau gue lebih pikir daripada harusnya membeli pemain mahal, lebih baik maksimalin Miretti. Toh kita nggak keluar duit banyak buat Miretti di awal musim lalu. Tapi nasi udah jadi bubur, Miretti berkembang di Genoa. Ya untuk dia balik lagi ke Juventus musim depan, harapan gue sih dia balik lagi. Even nanti Juve ganti pelatih ataupun nanti Juve membeli pemain 10 nomor 10 baru yang berkualitas, harapannya sih Miretti jadi backup pemain nomor 10 yang baru itu. Even nanti bisa belajar banyak dari pemain nomor 10 itu yang dimana akan membantu dia lebih improve di Juventus dengan circle Juventus yang lebih bagus nantinya. Apalagi nanti kalau sampai pelatih baru dengan circle baru juga dan suasananya akan lebih baru daripada yang di tim yang sekarang. Berarti ya Miretti mau nggak mau akan jadi lebih improve lagi ya. Kita bisa lihat mungkin kayak Yildiz tiba-tiba bisa improve dengan Mota walaupun akhirnya lagi inkonsisten atau membangun tiba-tiba di awal musim ya. Harapan gue sih Miretti yang melanjutin tradisi pemain muda Juventus, even cadangan pun nggak masalah. Yang penting dapat menit bermain gitu, walaupun nggak starter gitu Sekar. Oke, tone positif juga dari Mas Adi. Tapi kalau kita bergeser nih Mas ke performa pemain. Juventus pemainnya menunjukkan grafik performa ya beberapa saat peminjaman dari musim-musim sebelumnya seperti kita sebut saja Fagioli yang berhasil meningkatkan performanya dan ada juga Cambiaso. Nah, gimana nih menurut Mas Suryo dan Mas Adi?
pemain yang saat ini yang butuh dipinjamkan agar ikut pesantren ya, pesantren istilahnya dengan klub lain. Apa nih Mas pandangannya? Kita mulai dari Mas Adi deh. Sebenarnya kan kalau pemain muda itu butuhnya jam terbang ya. Artinya menit bermain yang reguler. Even 10 menit, 15 menit di setiap game itu ya itu udah waktu yang lumayan buat pemain muda. Tapi Juventus tidak bisa memberikan itu. Sehingga pemain itu daripada hanya duduk di bench, ya lebih baik bermain di tim lain walaupun secara level tim mereka lebih tim di mediocre. Ya, mereka improve, mereka berkembang. Tapi kan ini bisa jadi dua sisi mata uang di mana apakah pemain itu akan kerasan di klub yang mediocre itu sehingga tidak mau balik lagi ke Juventus atau pemain itu punya mental untuk bersaing di tim Juventus lagi setelah masa peminjamannya kembali gitu. Ini yang kelihatan kayak Cambiaso yang akhirnya fight masuk tim utama after dipinjami dan apakah Fagioli akan kembali seperti Cambiaso datang dari datang dari Fiorentina musim depan gitu. Apalagi dan juga bagaimana mentalitas Miretti dengan pressure yang akan lebih besar ketika dia akan kembali ke Juventus. Nah, ini yang harus disiasati bahwa pemain muda ini emang butuh jam terbang dan butuh mental. Butuh mental itu dibentuk dari menit bermain. Bagaimana dia main reguler, bagaimana pelatih percaya sama bakat dia, bagaimana tim pelatih yang di klub itu menanganin dia sebagai bagian dari formasi, dari pola latihan, bagaimana cara dia ngasih instruksi itu kan akan berpengaruh terhadap improvement dia sebagai pemain gitu. Dan ketika nanti di Juventus nggak perform, ini akan jadi batu sandungan lagi. Dia bagus di tim lama, balik ke Juventus nggak perform, di loan lagi dia akan kehilangan kepercayaan diri. Jadi kalau untuk pemain-pemain ini kenapa harus disekolahin ya tadi karena Juve nggak bisa ngasih garansi bahwa pemain itu harus starter. Walaupun pemain itu dikasih garansi, tapi pressure-nya gede, lu harus perform. Ini nggak bisa pemain muda nggak bisa dikasih, lu harus bisa main bagus, lu harus bisa ngegol, lu bisa itu nggak bisa. Jadi kasih waktu pun harus dikasih tanpa pressure-nya juga dan Juve nggak bisa garansi itu Sekar. Ya mau nggak mau mereka harus sekolah dulu lah, istilahnya disekolahin dulu lah ke tim lain gitu. Ya, berarti setuju ya, Mas. Oke. Kalau tapi cukup dilema ya nih, Mas. Takutnya balik tapi malah nggak perform nih di Juventus. Kalau Mas Surya gimana, Mas? Gua nggak berbeda dari Mas Adi. Udah cukup, maksudnya pemain-pemain pinjaman itu berkeliaran gitu. Ya, Hmm. sekarang gini, kalau kita mau menciptakan komposisi pemain yang tidak terlalu jauh antara pemain lini utama dan kemudian cadangan, kalau memang kita harus melakukan pergantian pemain yang sering-sering dengan menit ke-10 atau 15, justru ini adalah saat yang tepat di mana kita sudah tidak bermain di UCL dan Copa. Artinya ini loh apa namanya dari segi ini ya, dari segi target ya, empat besar gitu. Kalau memang tidak dievaluasi menjadi satu, artinya supaya nggak terlalu jauh selisihnya antara kualitas pemain utama sama bench, kasih aja menit bermain 10 atau 15 menit. Karena kalau memang ini pemain-pemain bintang dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, ya kayak proklamasi, dan dalam tempo yang secepat-cepatnya, dia akan menunjukkan juga kualitasnya gitu. Kalau memang ini pemain bintang ya, 10 menit, 15 menit, even 5 menit pun mungkin dia bisa improve gitu. Kalau memang ini pemain bintang. Nah, biarkan saringan itu tercipta dengan sendirinya, tapi tentu saja dengan tidak meminjamkan terlalu banyak lagi pemain-pemain di luar keluar gitu. Karena tadi memang benar yang disebutkan Mas Adi tadi, resikonya dia kerasan di situ atau balik lagi dan tidak perform gitu. Artinya memang ini pemain yang cocok untuk klub mediocre gitu loh. Katakanlah misalkan ya, sorry ya, Milik gitu. Milik itu kan di klub sebelumnya kan oke gitu, tapi begitu di Juventus jadi kurang gitu. Nah, misalkan nanti Fagioli atau katakanlah Kean atau katakanlah siapa tadi Miretti cocoknya di klub mediocre ya memang ada risikonya juga ketika pemain itu balik dan nggak perform berarti kan itu menghilangkan kesempatan pemain yang world class potensial itu jadi hilang gitu karena sudah kemasukan pemain yang lama balik lagi ke Juve dari pinjamannya. Kalau menurut gua udah stop pinjemin pemain lagi, kita fokus di sini dulu, cari saring dan filter lagi pemain-pemain yang memang world class karena akan kelihatan kok walaupun memang bermainnya 10 atau 15 menit kalau dia memang bagus kelihatan dan pelatihnya juga ya, tadi jangan terlalu keras kepala mainin Nico Gonzalez yang udah nggak perform terlalu ketergantungan sama Cop Miners gitu jadi toleransi dan kompromi itu akan sejalan seanalogi dengan
ini loh ya kan. Kalau lu mau coba pemain yang baru sekalian, jangan pemain yang udah cocok, lu ubah posisinya gitu, Pak Sekar. Oke, nah kalau dari Mas Suryo, stop peminjaman pemain ya dan fokus filter pemain-pemain world class agar performa kita bisa lebih stabil dan berkelanjutan gitu ya Mas Suryo. Ya. Oke, nah itu dia teman suara Juventini pembahasan kita dari beberapa berita dari mulai ke pelatihan Mota sampai dengan Fabio Miretti dan terakhir adalah performa pemain yang ternyata meningkat di luar Juventus ya saat dipesantrenkan. Nah tentunya teman-teman suara Juventini punya pendapatnya sendiri, jadi jangan lupa di komen. Dan pastinya di video-video berikutnya kita akan tetap hadir untuk menyajikan informasi terupdate mengenai Juventus. Pastinya teman suara Juventus ini harus like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga join suara membership suara Juventus ini untuk mendapatkan kesempatan menjadi narasumber di video-video berikutnya dan juga mendapatkan informasi terupdate seputar Juventus ini. Oke, kita akhiri. Terima kasih Mas Adi, Mas Suryo atas waktunya. Terima kasih teman-teman Suara Juventus ini yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita akhiri Vino Lavine. Forza Forza Juve. Juve. Oke.